البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya setelah kita menyelesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-15. Kemudian kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu permasalahan yang ke-16 daripada ritual-ritual, permasalahan-permasalahan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yaitu bahwasannya mereka i'tiyadul yahud anit Taurat bi kutubus sihr. Jadi orang-orang Yahud, barakallahu fikum, mereka menentang dan berpaling dari Taurat, dan justru mereka barakallahu fikum bantah dan kitab-kitab sihir. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun yang sebelumnya yang ke-15, barakallahu fikum, mereka beralasan bahwasannya tidak mau mengikuti ajakan para nabi mereka adalah dengan alasan barakallahu fikum tidak paham dan semisalnya. Jadi orang-orang jahiliyah mereka beralasan tidak mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka dengan alasan tidak paham, ucapannya enggak bisa dipahami dan semisalnya. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang ke-16, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, i'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubus sihr. Barakallahu fikum. Mereka mengambil nasihat. Mereka mengambil nasihat-nasihat. Barakallahu fikum, atau mereka menjadikan hujjah dari apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Barakallahu fikum. Perhatikan. Jadi mereka malah tidak peduli dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum, tidak peduli dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik Taurah ataupun yang semisalnya. Namun mereka justru berhujjah, atau justru mereka mengambil daripada kitab-kitab sihir. Itulah permasalahan yang ke-16. Barakallahu fikum. Mereka mengambil pelajaran atau menjadikan, memperkuat hujah mereka dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qaulih, sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan tatkala telah datang kepada mereka ar-rasul, datang kepada mereka rasul dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, kemudian mereka membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Kemudian sebagian kelompok mereka melemparkan, orang-orang yang mereka diberikan kitab Taurat, mereka melemparkan di belakang punggung mereka. Allah musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Perhatikan ini. Kemudian sebagian kelompok mereka melemparkan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Seperti itu alasan mereka. Jadi mereka tidak mengikuti syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Barakallahu fikum, bahkan justru mereka melemparkan, dalam artian tidak peduli, tidak mengambil ajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, dan mereka melemparkan kitab tersebut di belakang punggung mereka. Wal'iyadzubillah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Barakallahu fikum, wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Justru mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Barakallahu fikum, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. 'Ala mulki Sulaiman, terhadap apa atau kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Atau atas kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaimanu
Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir. Akan tetapi para syaitan tersebutlah yang kafir. Nah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi para syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Yang mana para malaikat tersebut, yang mana para syaitan tersebut barakallahu fikum mengajari manusia ilmu sihir. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, al-yahudu lamma kafaru bit-Taurat. Orang-orang Yahud ketika mereka kufur, ketika mereka mengingkari Taurat, allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana Taurat tersebut di dalamnya ada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amarahum bittiba'ih, dan bahkan nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang mereka mengikuti ar-rasul, ya, yang mengikuti Nabi al-ummi alladzi la yaktub la yaqra, yang tidak bisa membaca tidak pula na'am barakallahu fikum menulis. Naam. Mereka menjumpai di dalam apa? Tertulis itu semuanya. Alladzi yajidunahu, yang dia menjumpai atau orang tersebut menjumpai. Naam, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Tertulis di hadapan mereka, terus mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang mana barakallahu fikum wa hafizakumullah keadaan na'am barakallahu fikum mereka ketika mereka menjumpai bahwasanya itu tertulis di dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Naam, di dalam Taurat dan Injil tersebut adalah apa? Memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang munkar. Nabi, ar-rasul yang mereka jumpai tertulis dalam Taurat dan Injil tersebut memerintahkan mereka untuk berbuat perkara yang baik dan melarang mereka dari perbuatan kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan bahkan menghalalkan bagi mereka na'am at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, dan juga mengharamkan terhadap mereka al-khaba'its, perkara-perkara yang keji. Wa yad'u 'anhum israhum. Naam. Dan bahkan apa barakallahu fikum mengampuni untuk mereka israhum, terus-menerusnya mereka berbuat kejahatan. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan juga belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Seperti itu keadaannya. Ya, dalam artian bagaimana? Dalam artian Nabi tersebut barakallahu fikum yang telah tercantum dalam Taurat dan Injil, na'am barakallahu fikum, mengentaskan na'am barakallahu fikum apa yang ada pada mereka sebenarnya. Kama basyara bihi Isa fil Injil, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam telah mengkabarkan na'am di dalam Injil, haitsu qala ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Perhatikan ini. Nabi Isa alaihissalam pun membenarkan. Nah, wahai Bani Israil, sungguhnya aku adalah utusan Allah Ta'ala untuk kalian, yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapan kalian atau yang berada di hadapanku. Minat Taurat, berupa Taurat. Nah, wa mubasysyiran bi rasuli, dan juga aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku nanti, namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk namanya adalah Ahmad. Di dalam Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan nama Muhammad melainkan pada 4 tempat barakallahu fikum. Di antaranya pada surat Al-Ahzab, kemudian dalam surat Muhammad, kemudian dalam surat barakallahu fikum akhir surat Al-Fatah. Barakallahu fikum, kemudian yang satu lagi dalam surat barakallahu fikum Ali Imran. Sebutkan lafaz Muhammad pada 4 tempat tersebut. Barakallahu fikum. Bisa dilihat masing-masing pada surat-surat yang sudah kami sebutkan tadi. Ayo. Berikutnya, fahadar Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun dzikruhu fit Taurat wal Injil. Maka Rasul ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada penyebutannya di dalam Taurat dan Injil. Ismuhu, namanya, wa risalatuhu dan juga kerasulannya, wa sifatuhu dan juga sifat-sifatnya alaihi salatu wassalam. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan sesungguhnya mereka itu mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Falamma kafaru bi kitab, kemudian tatkala mereka kufur bi kitabillahi at-Taurat, kufur terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Taurat,
wa lam ya'malu bih, dan mereka tidak beramal dengannya, ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadhu bi kutubis sihr. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menimpakan bencana, menguji mereka dengan mereka mengambil kitab-kitab sihir. Kitab-kitab berkaitan masalah sihir. Allati hiya min amalis syayatin, yang mana sihir tersebut adalah perbuatan-perbuatan setan. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena tidak ada yang melakukan ilmu sihir dalam artian belajar ilmu sihir, melainkan dia telah terjatuh dalam kekufuran. Sehingga para malaikat, barakallahu fikum, 2 malaikat yang turun di barakallahu fikum di Babil, ya, di kota Babil, yaitu Harut dan Marut, apa yang dikatakan? Kedua-duanya itu tidak mengajari sihir untuk mereka mengikuti, tapi hanya fitnah, ujian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja aku atau kami adalah ujian untuk kalian, maka jangan kalian kufur. Berarti kalau mereka ikut dan ikut mempelajari kesihiran, ilmu sihir tersebut, berarti mereka terjatuh dalam kekufuran. Innama nahnu fitnah. Hanya saja kami adalah fitnah, ujian untuk kalian. Fala takfur. Maka jangan kalian kufur. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Wastabdalu amal syayatin biwahyi rabbil alamin. Mereka justru barakallahu fikum mengganti wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan amalan syaitan. Wa'iyadzubillah. Wa hadhihi 'uqubatun lahum, ini adalah hukuman untuk mereka. Fa kullu man a'rada 'anil haqqi fa innahu yubtala bil batil. Sahih. Setiap orang yang berpaling dari kebenaran, maka sungguh dia akan diuji dengan kebatilan. Karena apa? Karena itulah konsekuensi kebalikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum, terutama di zaman kita sekarang ini yang jauh daripada zaman kenabian, zaman sahabat, dan kita jauh juga dari zaman tabi'in. Berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak generasi salafun salih. Bagaimana Allah Taala berfirman? Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Berarti sebaliknya, yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia akan sesat dan akan sengsara. Wal iyadu billah, barakallahu fikum. Hati-hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahafan, fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a amaba, wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dalun sya'a amaba. Orang yang berpaling dari tauhid maka dia dikatakan musyrik, mau ataukah tidak mau. Kemudian orang yang berpaling dari as-sunnah maka dia dikatakan mubtadi' dal, orang mubtadi', orang sesat, mau ataukah tidak mau. Itulah konsekuensinya orang yang berpaling dari kebenaran. Man tarakad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Berikutnya, wa kadzalika kullu man tarakal haqqa. Demikian pula setiap orang yang meninggalkan kebatilan atau setiap orang yang meninggalkan kebenaran. Wa kadzalika kullu man tarakal haqqa. Demikian pula orang yang meninggalkan al-haq. Fa innahu yubtala bil batil. Sungguh dia akan diuji dengan kebatilan. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ujian yang seperti ini kalau dia tidak terselamatkan, wal iyadu billah, justru dia akan senantiasa di atas kebatilan tersebut. Falladhi yatruku minhum da'watar rusul, maka di antara mereka yang meninggalkan dakwahnya para rasul, minad da'wati ila tauhid, berupa dakwah terhadap tauhid, wa ifradillah bil ibadah, dan juga menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wa bayani dzalik, dan juga penjelasan tentang itu atau menjelaskan hal itu, yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat. Niscaya dia akan diuji bahwasanya dia yurawwij, dia akan senantiasa berkecimpung dalam kesyirikan, untuk berbuat kesyirikan, wal khurafat, hayalan-hayalan, barakallahu fikum, dan yang semisalnya. Wa yastadillu laha, dan akan menjadikan dalil untuknya. Wa yurawwijuha 'indan nas 'ala anha haq, dan akhirnya membuat talbis, yurawwij, menakut-nakuti manusia, membuat talbis, membuat penyamaran terhadap manusia, 'ala annaha haqqun, bahwasanya perbuatan tersebut adalah benar. Seperti itu, mengelabui gitu ya. Bikin samar-samar mengelabui manusia, mengelabui di hadapan manusia bahwasanya perbuatan kesyirikan dan juga khurafat tadi benar. Wa hadza waqi'un katsirin min ulama'il khurafiyyin, dan inilah yang terjadi pada kebanyakan para ulama khurafiyyin, ahli khurafat, sukanya menghayal saja, menghayal-hayal perkara-perkara yang tidak mungkin terwujudkan, atau perkara-perkara kesyirikan, bisa terbang, bisa ini, berjalan di atas air dan semisalnya. Wa ulama'il kuburiyyin, dan para ulama yang para penyembah kuburan, waliyadzubillah, badalan min an yad'u ila tauhidillah. Mereka melakukan hal itu apa? Sebagai pengganti bahwasanya mereka tidak menyeru, tidak berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah, dan juga mereka justru menggantikan apa?
Mereka tidak berdakwah kepada Al-Qur'an, tidak pula berdakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yad'una ilal batil, mereka menyeru kepada kebatilan. Wa yad'una ila ibadatil qubur, dan mereka menyeru kepada untuk menyembah kuburan. Wa ta'alluq bil amwat, dan juga menggantungkan diri, mengkaitkan atau menggantungkan dirinya atau hatinya kepada para mayit, orang sudah meninggal. Wa yaltamisuna lidzalika syubhat, dan mereka dengan cara barakallahu fikum, oleh karena itu mereka mencari-cari syubhat allati yurawwijunaha, yang mereka ingin membuat talbis, penyamaran atau pengkaburan alan nas, terhadap manusia atau di hadapan manusia. Fayashghaluna waqtahum fi hadzal batil, maka mereka menyibukkan diri-diri mereka dalam kebatilan ini. Wal a'yadu billah. Barakallahu fikum. Itulah keadaan orang-orang jahiliyah, barakallahu fikum. Mereka justru lebih mengedepankan kitab-kitab sihir daripada Al-Qur'an atau daripada kitab yang turun kepada mereka, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti langkah atau jejak mereka. Kita lebih kedepankan Al-Qur'an dan As-Sunnah daripada sekedar artikel-artikel, tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau sekedar fatwa-fatwa para ulama, atau sekedar pendapat para ulama. Selama pendapat atau fatwa tersebut tidak mencocoki dalil, tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyelisih daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan ijtihadnya para sahabat kalau menyelisih daripada dalil, menyelisih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan. Nah, kenapa tidak, barakallahu fikum, para ulama Ahlussunnah meninggalkan ijtihadnya Utsman bin Affan? Sudah kita jelaskan, barakallahu fikum, kisahnya bagaimana ketika Utsman bin Affan berijtihad adzan 2 kali ketika untuk salat Jumat, barakallahu fikum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Abu Bakar dan juga Umar, barakallahu fikum, para sahabat yang lainnya melakukan cuman adzan sekali. Ijtihad yang keliru ditinggalkan walaupun bersumber dari barakallahu fikum, para sahabat, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Jadi patokan sandaran kita adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan semata-mata fatwa para ulama, ucapan para ulama, dan yang semisalnya. Adapun ucapan atau fatwa para ulama kita timbang dengan dalil. Kalau seandainya in wafaqad dalil qubil, apabila mencocoki dalil qubil, diterima. Nah, barakallahu fikum. Wa illam yuwafiqid dalil, namun apabila tidak mencocoki ad-dalil, yuraddu, niscaya akan ditolak. Barakallahu fikum. Naam, ditolak, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala. Nas'allaha an yutsabbitana 'ala kitab was-sunnah hatta nalqah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.